Maaf terdengar suara Kakak Fasil. Suara terdengar. Kak Yanti, dengar saya punya suara Kak Yanti. Kak Yanti. Kak Yanti. Ya, kita lanjut ya Kakak. Jadi, apa yang perlu dipahami guru tentang pembelajaran PJOK kurikulum merdeka itu untuk dapat memberikan pembelajaran PJOK yang efektif. Guru perlu memahami beberapa aspek yang penting, yaitu fokus pada profil pelajar Pancasila. Jadi, terus yang kedua itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kapasitas diri. Yang keempat, pengembangan kapasitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini tentang fokus pada profil pelajar Pancasila, itu guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan setiap kegiatan pembelajaran PJOK. Misalnya mengajarkan kerjasama dalam permainan tim untuk menumbuhkan nilai gotong royong. Terus yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang, di mana peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pengembangan kapasitas diri itu PJOK tidak hanya tentang keterampilan motorik, tetapi juga tentang pengembangan karakter, sikap, dan nilai-nilai kehidupan. Lanjut, fleksibilitas kurikulum. Fleksibilitas kurikulum, guru memiliki kebebasan untuk memilih materi, metode, dan media
media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang berikut yaitu asesmen yang beragam. Asesmen yang beragam di sini itu guru perlu menggunakan berbagai bentuk asesmen untuk menilai pencapaian pembelajaran peserta didik, tidak hanya melalui tes tertulis, tetapi juga melalui pengamatan portofolio dan presentasi. Ya, baik Kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, agenda kita sesi ini itu satu, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Terus yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Pengembangan yang slide berikut ini tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1 merancang pembelajaran PJOK. Itu elaborasi isi, 1 JP asinkron. Terus peserta mengkolaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran, terus 2 rumusan tujuan pembelajaran, 3 pendekatan asesmen pembelajaran, terus keempat pendekatan pembelajaran. Peserta didik mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Terus yang kedua itu kuatkan pemahaman. Ini 2 JP tatap maya Kakak, itu fasilitator memandu peserta didik untuk mendiskusi, menelaah dan menganalisis RPP, terus atau modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dengan refleksi. Nah, ini di tatap maya 2 jam pelajaran ya Kakak. Ini nanti kakak-kakak buat RPP sama video pembelajaran terus di-upload di LMS. Ini menjawab 3 pertanyaan kunci. Itu 2 melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. 3 melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telah dan analisis RPP atau modul ajar. Yang berikut yaitu lakukan ini dia di 1 jam pelajaran asinkron. Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Terus yang terakhir ini refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Lanjut Kakak di slide berikut. Kakak bisa tulis di kolom chat.
Di sini ini ada pertanyaan ya kakak. Nanti kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Ini yang pertanyaan pertama yaitu saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Terus ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Ini kakak-kakak nanti tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Kak Rahab, Kak Risma, Kak Yuli. Kak Risma, Kak Rahab, silakan tulis di kolom chat. Kak Yuli. Silakan kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Kak Rismat, Kak Rahab, Kak Yuli. Silakan. Ya, Kakak Yanti ini ada pertanyaan. Nanti Kakak Yanti tulis di kolom chat. Kakak Yanti, Kakak Risma, dan Kakak Yuli sama Kakak Rahab. Tulis pertanyaan ini, jawabannya tulis di kolom chat. Silakan Kak Risma. Bisa jawab langsung.
Silakan kakak-kakak bisa langsung jawab atau bisa kakak-kakak tulis di kolom chat. Ini baru Kak Rahab. Yang lain? Silakan kakak-kakak, bisa langsung dijawab atau tulis saja di kolom chat. Kalau di sini kakak Rahab itu efisien. Selain itu kakak Rahab apalagi? Kakak Rismat, kakak Yanti sama kakak Yuli. Ya, ada 3 ya pertimbangan utama dalam merencanakan pembelajaran adalah efisien, efektif, dan berorientasi. Ya, bagus kakak. Kakak yang lain bagaimana? Bisa langsung dijawab. Kakak Rismat. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, di sini kakak pertanyaannya saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, yaitu efisien, efektif, dan itu yang sudah kakak Rahab jawab. Jadi dipertimbangkan agar proses belajar mengajar berjalan ya efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ada beberapa komponen, ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, terus metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Itu harus perlu kita perlu kita pertimbangkan dalam proses pembelajaran ya kakak. Ya, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Ini sudah ya tadi kakak ya.
Ini kakak, yang tadi pertanyaan itu jawabannya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan atau merencanakan pembelajaran. Itu satu, tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, terus aktivitas pembelajaran. Ini ya kakak yang perlu kita pertimbangkan. Jadi di sini nih biasakan kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa saja ya kakak. Di sini backward design ini itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Itu tentang backward design. Itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita harus jadi tujuan yang kita tujuan pembelajaran yang kita hadapi yaitu tentang kejelasan. Itu tujuan harus dirumuskan secara jelas, terus spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Itu tujuan pembelajaran. Terus sini ada asesmen pembelajaran. Jadi ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Itu kita nanti melakukan menyusun suatu RPP atau modul ajar, kita harus menambahkan atau menyusun RPP itu dengan ada masukan di asesmen pembelajaran itu di modul ajar atau RPP. Terus aktivitas pembelajaran, aktivitas pembelajaran aktivitas pembelajaran di sini jadi apa yang aktivitas yaitu rancang kegiatan pembelajaran yang aktif. Jadi aktivitas pembelajaran itu kita rancang kegiatan pembelajaran yang aktif, menarik, terus melibatkan peserta didik secara langsung. Itu tentang aktivitas pembelajaran ya kakak. Lanjut. Ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang diinginkan kita ajarkan. Ini mengenai backward design ya kakak. Ya, sekarang mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita ambil fase B. Ya, fase B ini dimulai dari fase B ini kelas 3 dan kelas 4. Itu fase B, elemen keterampilan bergerak. Terus capaian pembelajaran peserta didik, ya ini CP ya kakak. CP, capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Terus lanjut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut.
Ini tujuannya, tujuan pembelajarannya. Terus di bawah ini apa yang akan kita apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Ini nanti tujuan pembelajaran nanti kita menyusunnya. Tujuan pembelajaran tuh yang pertama itu apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Terus tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Terus yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada asesmen pembelajaran, yaitu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, di sini ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Terus di sini juga ada asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senama irama. Yang ini kita gunakan itu praktek nanti di ini asesmen dengan menggunakan rubrik ini itu kita melakukan praktek ya Kakak. Lanjut. Ini aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di sini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate apa nih, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya, ini seperti aktivitas ini mereka praktek ya Kakak. Itu aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini desain mundur. Desain mundur atau backwarding mulai dengan tujuan pembelajaran. Mulai dengan tujuan pembelajaran itu mengembangkan asesmen pembelajaran atau merencanakan kegiatan pembelajaran. Di sini langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Jadi diferensiasi di sini ada diferensiasi konten, produk, konten, proses, dan produk. Jadi 3 diferensiasi ini nanti kita buat RPP-nya kita harus menambahkan itu diferensiasi konten, terus proses, dan diferensiasi produk.
Terus yang berikut yaitu mengembangkan sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Terus yang berikut menyusun langkah-langkah pembelajaran. Terus yang ketujuh ini menyusun rencana keselamatan. Ya, kenapa desain mundur backward design? Di sini ada 3 ya kakak. Yaitu memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua itu backward design menjadi penerjemah ibu bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang berikut yaitu kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ini lanjut analisis. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, ada 4 ya kakak. Ada 4 pertanyaan refleksi. Ada 4 pertanyaan refleksi di sini. Ibu Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Jadi kakak-kakak bisa sebentar ya kakak, saya buat Jamboard untuk kirim di kolom chat. Nanti kakak-kakak isi jawabannya menggunakan snippet sticky note. Jamboard. Atau kakak-kakak bisa jawab langsung, boleh? Kakak bisa jawab langsung? Ini ada gangguan di laptop lagi kakak. Karismat.
Kak Rahab bisa jawab langsung. Kak Yuli, Kak Yanti. Ya, Kakak Rahab, bagaimana? Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama itu. Ya. Apa yang diharapkan dari Ibu Bapak untuk pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Satu, yang kita sebagai guru PJK yang kita harapkan adalah keterlibatan peserta didik yang aktif, seperti mengajukan pertanyaan di saat pembelajaran mulai. Kedua, menumbuhkan sikap positif dari peserta didik dan kemandirian belajar, sehingga peserta didik bisa belajar dengan baik di dalam maupun di luar kelas. Mungkin seperti itu, Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Rahab. Berikut Ya. kakak-kakak yang lain. Kak Karismat, Kak Yuli. Karismat. Kak Yanti, Kak Yuli, silakan. Silakan kakak-kakak yang lain. Karismat bagaimana? Karismat, Kak Yanti, Kak Yuli. Jadi, mungkin sambil tunggu yang lain jawab, saya tambah sedikit, Kak Fasil. Oh, siap. Perencanaan pembelajaran itu sangat penting bagi kita seorang guru, sebab kenapa saya bilang penting? Ia berfungsi sebagai alat pemandu bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru untuk menentukan sejauh mana materi yang kita pahami terhadap peserta didik, pelajaran telah diserap oleh mereka sebagai peserta didik itu. Itu sebagai penentu kita sebagai guru untuk menentukan kita pemahaman materi terhadap peserta didik. Ya, betul, Kakak. Mungkin seperti itu, Pak Fasil. Ya. Terima kasih, Kakak. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut saja. Itu pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan merencanakan yang Ibu Bapak susun? Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran kan kita harus susun rencana membuat suatu modul pembelajaran, itu mengacu pada proses pembelajaran mengajar yang telah dirancang secara matang dan sistematis oleh guru. Jadi perencanaan ini mencakup semua aspek pembelajaran.
mulai dari tujuan yang ingin dicapai, terus materi yang akan disampaikan, terus metode pembelajaran yang akan digunakan, hingga evaluasi yang akan dilakukan. Itu yang perlu ya kakak-kakak. Jadi sebelum membuat rencana pembelajaran dengan perencanaan itu harus kita siapkan matang ya kakak. Ya, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Ya, kita lanjut di slide berikut ini, yaitu apakah perencanaan pembelajaran atau modul Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah, baik kakak. Di sini ada tertulis A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran. Di sini dalam tujuan pembelajaran di sini merumuskan itu audience, terus merumuskan behavior, terus merumuskan condition, terus merumuskan degree. Ini ada 4 ya kakak, itu A, B, C, dan D. Ini audience, behavior, terus condition, terus degree. Ini ada 4 ya kakak. Nah, kita lanjut analisis rancangan pembelajaran. Di sini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi sinkronus. Terus dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, terus memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, terus fasilitasi dan sumber daya lain dengan kerangka backward set design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota tiap kelompok. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Baik kakak-kakak, yang ini RPP ini kakak-kakak sudah buat ya? Ada yang sudah buat RPP atau modul ajar? Ini nanti diunggah ya kakak RPP sama modul ajar. Izin bertanya ke Fasil. Ya. Itu
RPP itu apakah pemerintahan semester 1 atau 2? Bisa semester 1 kakak. Oh siap. Yang penting bisa buat tugas untuk di-upload. Ya siap. Kalau belum ada kita lanjut. Kalau belum ada yang buat RPP atau modul ajar, kita lanjut yang berikut. Slide berikut. Slide berikut ini yaitu lakukan. Tadi evaluasi, sekarang lakukan. Ya. Di sini Ibu Bapak akan bekerja secara mandiri untuk ya astaga. Satu, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dalam mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backwarding. Terus yang kedua, yang satu, pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu Bapak, ini saya ulang sekali lagi ya kakak. Pada bagian lakukan modul 1.6 ini kakak, itu perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini ya kakak, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backwarding. Ini ya kakak, ini sesi akhir kita. Jadi kakak-kakak bisa menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backwarding. Nah, ya kakak, sesi kita kali ini kita akhir sampai di sini dulu ya kakak. Tapi kakak-kakak sebelum itu jangan dulu keluar ya kakak. Nanti kita bahas mengenai tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang belum diselesaikan nanti kakak-kakak bisa share langsung supaya kita sama-sama saya bisa menjelaskan cara mengupload atau menyelesaikan tugas di LMS. Ya, baik kakak, saya foto bersama dulu. Sebelum foto bersama, kakak-kakak bisa menyalakan kamera. Kakak-kakak bisa menyalakan kamera. Kakak Risma, kakak Yanti, sama kakak Yuli. Risma tidur kapa? Kak Risma. Oke. Tunggu kakak sebentar. Ya, saya sampai di sini dulu ya kakak. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mato tulau re. Ya.
Kakak bisa share Baru share sampai di di Jati nih. ini. Ah, pantas. Lah pertanyaan dia terjawab-jawab. Di motor. Anak bawa bikin soe kung. Smart, saya besok kasih itu belum? Belum. Minta cepat wah. Iyo. Dia bilang Pak Haldi masih ini kung. Putra nanti apa kita kata minta ulang dah. Ini ke Fasil.